Hai kawan-kawan semua, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini rute perjalanan kita ke wisata alam Bukit Bengkirai. Untuk tahu lebih lanjut bagaimana situasi perjalanan dan lokasinya, ayo tonton video ini sampai selesai. Selamat mengikuti dan enjoy. Selamat siang kawan-kawan semua. Selamat datang di channel Harinya Niar. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Pada siang hari ini kita ingin mengajak kawan-kawan semua mengunjungi kawasan wisata alam Bukit Bengkirai melalui video virtual yang ada di channel kami. Kita berangkat dari Balikpapan sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. Perkiraan perjalanan akan ditempuh selama kurang lebih 2 jam perjalanan. Semoga perjalanan kali ini dilancarkan, aman dan terkendali. Jalan yang kita lalui ini adalah Jalan Poros Balikpapan Samarinda. Letak kawasan Bukit Bengkirai sendiri berada di antara Balikpapan dan Samarinda, tepatnya di kilometer 38. Dan sekarang kita berada di kilometer 15. Terlihat panjangnya antrian mobil truk yang ingin mengisi solar di belakang tadi. Kondisi jalan yang tidak terlalu ramai karena bukan akhir pekan. Dan karena rute juga sudah terbagi oleh tol Balikpapan Samarinda. Cuaca hari ini mendung ya kawan-kawan. Tapi di depan sana terlihat awan gelap. Semoga tidak hujan di perjalanan kali ini. Memasuki kilometer 21, di mana banyak penjual buah di sepanjang jalan ini. Saat musim durian, rata-rata kios buah akan dipenuhi durian dari kebun di sekitar lokasi. Di sini juga banyak terdapat kebun salak. Tidak jauh dari sini akan ada agrowisata di sebelah kanan kita, di mana terdapat perkembangbiakan beruang madu yang menjadi ikon kota Balikpapan.
kilometer 38. Di depan akan ada simpang 4. Lurus ke arah Samarinda, kanan arah Samboja, dan ke kiri IKN dan Sepaku. Kita ke arah kiri ya, jalan menuju IKN dan wilayah Sepaku. Hati-hati jika melewati jalan ini, karena jalanannya sedikit menyempit. Jalanan berbelok-belok dengan tikungan tajam dan tanjakan yang tinggi dan curam. Selain itu, banyak juga binatang liar yang melintas. Seperti yang terlihat, banyak kera di jalanan. Mereka sudah terbiasa dan tidak takut. Karena banyak pengendara yang singgah untuk memberi makanan. Seharusnya hal tersebut tidak dibenarkan karena dapat mengancam keselamatan pengendara yang melintas dan juga binatang tersebut. Pemandangan di kanan kiri sangat indah, sangat menyejukkan. Ditambah adanya kabut yang menyelimuti hutan setelah hujan. Di depan akan ada tugu perbatasan antara Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Tidak jauh dari tugu perbatasan akan ada persimpangan jalan. Kita ambil jalur kiri arah Persemaian Mentawir, sedangkan arah kanan menuju IKN dan daerah Sepaku. Persemaian Mentawir adalah tempat pembibitan tanaman guna mendukung kegiatan reboisasi di kawasan IKN. Jarak dari simpang 4 Samboja ke simpang Mentawir ini sekitar kurang lebih 12 km. Lalu dari simpang Mentawir ke simpang Bukit Bengkirai berjarak sekitar kurang lebih 6 km. Tetap waspada dan berhati-hati di jalanan ini. Karena selain jalannya mengecil, ada beberapa bagian jalan yang longsor. Ditambah keindahan pemandangan sekitar, serta kesejukan hutan ini bisa mengganggu konsentrasi berkendara. Beberapa tahun yang lalu, jalan ini banyak yang rusak. Sekarang sudah sangat bagus berkat adanya pembibitan di dalam. Di depan kita akan sampai di persimpangan Bukit Bengkirai. Ternyata kita keterusan dan putar balik. Jarak dari simpang ini ke Bukit Bengkirai kurang lebih 2 km. Ternyata jalan masuk ini belum diperbaiki. Masih berupa jalan bebatuan dan berlubang. Sangat diperlukan kehati-hatian saat melintas, karena jalan yang tidak rata dan licin setelah hujan.
Semoga akan ada perbaikan jalan dalam waktu dekat. Ini adalah gerbang kawasan wisata alam Bukit Bengkirai. Terlihat banyak genangan air setelah hujan. Ini adalah gerbang loket tiket masuk. Ternyata kosong, tidak ada yang jaga. Kita lanjut mencari tempat parkir. Setelah parkir, kita lanjut berjalan kaki untuk register tiket masuk. Ternyata loket yang di depan tadi dipindahkan ke dalam. Gabung dengan reception. Biaya yang harus kita bayar adalah Rp25.000 per orang. Ini adalah bangunan Lamin Bengkirai, berupa aula tempat untuk berkumpul jika ada acara. Banyak terdapat foto dan tulisan untuk informasi seputar kawasan wisata alam Bukit Bengkirai. Kita lanjut berjalan kaki untuk menyusuri hutan. Kita mulai memasuki hutan. Kondisi trek saat ini becek dan licin setelah hujan. Trek yang kita lalui cukup baik dan terawat. Hanya ada beberapa pijakan kayu yang patah. Suasana hutan yang asri, menyejukkan, dan terasa nyaman. Ditambah udara dingin yang menyelimuti setelah hujan.
Masih 300 meter lagi menuju tujuan utama kita, yaitu Canopy Bridge. Terdapat banyak papan informasi di sepanjang trek. Berisi tentang informasi, nama tanaman, serta umur tanaman. Ada pula tanaman yang bisa diadopsi di sini. Usahakan jangan menyentuh tumbuhan di sepanjang trek. Karena kita tidak tahu bagaimana alam liar. Seperti info di pohon ini, awas ada ular di lubang. Akhirnya kita tiba di tujuan kita. Yaitu Canopy Bridge. Tapi sayang, kita tidak bisa naik karena menara ini ditutup. Info yang kami dapat bahwa menara ini ditutup karena banyak anak tangga yang patah. Sekilas info tentang Canopy Bridge ini adalah jembatan gantung dengan ketinggian 30 meter dari tanah dan membentang sepanjang 65 meter di antara pohon raksasa. Dari atas jembatan ini kita dapat menikmati panorama hutan tropis yang memukau dan merasakan sensasi berjalan di ketinggian. Sebenarnya dulu kita pernah ke sini dan sempat naik. Setelah istirahat sejenak, kami memutuskan untuk kembali. Tapi dengan jalur yang berbeda saat masuk. Sekilas terdengar suara kicauan burung dan suara binatang hutan lain. Membawa suasana tersendiri bagi kami. Yang membuat nyaman dan rileks. Jalur kali ini sangat landai. Tidak seperti jalur naik tadi yang mendaki dan berbelok. Tapi dengan suasana yang sama, yaitu keasrian hutan tropis. Hawa mulai terasa panas karena pendakian tadi.
dan kami memutuskan untuk membuka jaket. Ini adalah perbandingan seberapa besar pohon yang berada di sini. Ya. Nah. Entah sudah berapa usianya, yang pasti besar dan tinggi. Terdapat beberapa tokoh seperti Menteri Kehutanan Republik Indonesia, ikut mengadopsi pohon di sini. Di sini juga terdapat tanaman buah-buahan seperti jambu, durian, lai, mangga, dan lain-lain. Trek yang landai menjadi terasa lebih jauh dibanding saat masuk tadi. Terdapat camping ground di area ini. Tempatnya datar dan luas dengan fasilitas toilet. Akhirnya kami sampai di area berkumpul. Di sini juga ada beberapa villa yang disewakan. Bagi pengunjung yang ingin menginap. Info yang kami dapat, harga berkisar 400 sampai 900 ribu per malam, tergantung tipe villa tersebut. Ada pula fasilitas lapangan olahraga yang disediakan, seperti badminton dan futsal yang ada di bawah. Sebenarnya ada fasilitas kolam renang juga, tapi kami tidak sempat ke sana. Beberapa pengunjung selesai melakukan kegiatan motocross. Sebenarnya tempat ini adalah kantin, tapi lupa tidak saya rekam. Ini adalah area campground juga. Terdapat musola di area ini. Bersih dan nyaman. Setelah selesai sholat, kami melanjutkan perjalanan untuk pulang ke Balikpapan dengan cuaca yang gerimis. Semoga aman dan lancar di perjalanan sampai di rumah. Sampai di sini video kita kali ini. Lain kali kita lanjutkan ke tempat lainnya. Jika berkenan, tolong bantu channel ini agar berkembang dengan like, komen, share, dan subscribe. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih dan sampai jumpa.